Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Wiono. Saya sebagai pengajar di SMA Negeri Rambi Puji ingin menyampaikan sekolah sebagai adiwiyata. Perlu kalian ketahui, adiwiyata di SMA Negeri Rambi Puji ini penting artinya karena adiwiyata itu akan membawa kita ke dalam lingkungan yang baik. Artinya lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman kita tempati. Anak semua, kita lihat dalam tayangan video terlihat adanya SMA Negeri Rambi Puji yang selalu bersih, nyaman, dan baik untuk dihuni oleh anak-anak semua. Kita perhatikan itu ruang kelas yang rumputnya menghijau, kemudian dengan aneka macam bunga, bebas dari sampah, artinya tidak ada lagi sampah yang ada di sana. Itu menunjukkan adanya kenyamanan yang membuat kita akan menjadi kerasan, senang tinggal di sana. Nah, kembali lagi ke permasalahan adiwiyata. Pengertian adiwiyata. Yang pertama, adiwiyata dari kata adi dan wiyata. Adi artinya besar, agung, baik, ideal, sempurna. Sesuatu yang besar, yang baik, ideal, dan sempurna. Sedangkan wisata artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah. Jadi arti secara keseluruhan berarti adiwiyata adalah tempat yang besar, agung, baik dan indah, di mana tempat itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, menanamkan norma dan etika yang berlaku di sekolah. Jadi jelas bahwa sekolah sebagai adiwiyata artinya sekolah itu menunjukkan tempat yang baik, yang nyaman untuk menimba ilmu, pengetahuan, serta menanamkan etika maupun norma-norma yang berlaku. Tujuan dari adiwiyata. Tujuan adiwiyata itu ada dua. Tujuan umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum pada dasarnya adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta berpartisipasi dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Secara khusus, mewujudkan warga sekolah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Anak-anak semua yang saya banggakan, yang saya cintai, yang ganteng, yang cantik, perlu diterangkan di sini. Adiwiyata itu memiliki komponen, artinya bagian-bagian dari kesatuan yang utuh merupakan bagian dari adiwiyata itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya kebijakan yang berwawasan. Artinya kebijakan yang berwawasan lingkungan. Artinya bukan hanya untuk masa sekarang,
tetapi juga untuk masa yang akan datang dan kalau perlu selamanya. Yang kedua, komponen yang kedua, kurikulumnya berbasis lingkungan. Nah, kurikulum yang berbasis lingkungan itu apa? Kurikulum yang mengacu kepada lingkungan sekitar. Artinya, pada mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran geografi, mata pelajaran biologi, atau mata pelajaran fisika, kimia, atau juga mata pelajaran sosiologi, nanti menunjukkan kurikulum yang berwawasan atau berbasis lingkungan. Kemudian yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Artinya, dalam kegiatan adiwiyata tidak bisa sendiri-sendiri dalam mengelola lingkungan. Harus memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Partisipasi apa? Partisipasi yaitu warga sekolah. Siapa warga sekolah? Guru, kepala sekolah, tukang kebun, pegawai administrasi, termasuk kantin sekolah, atau juga warga yang lain yang ada di sekolah harus berpartisipasi. Kemudian yang keempat, yaitu pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Misalnya tentang pembuangan sampah. Pembuangan sampah itu dibagi beberapa kelompok, apa organik, anorganik, apa limbah yang berbahaya atau beracun. Nah, itu harus ada jelas sehingga sarana ini akan membawa lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat. Nah, apa keuntungan program adiwiyata itu sendiri? Nah, kita harus memahami tentunya mengapa harus kita istilahnya mengikuti program adiwiyata. Itu pertama, di dalam pelajaran sangat mendukung pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, atau standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Jadi termasuk kalian yang semula masih berseragam putih biru, sekarang sudah menjadi seragamnya putih abu-abu. Berarti kalian tidak lagi pada pendidikan dasar tetapi sudah masuk pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah atau BOS melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Nah, maksudnya begini, anak-anak semua tahu kalau membuang sampah plastik itu tidak terurai. Nah, kalau tidak terurai berarti yang terjadi kita harus memusnahkannya atau berusaha atau mendaur ulang. Nah, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau seandainya misalnya kalian jajan tidak menggunakan plastik, berapa biaya yang bisa kalian hemat untuk dana operasional sekolah itu sendiri, sehingga kan sampah mudah sekali untuk dihancurkan atau hancur dengan sendirinya. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan misalnya hemat akan penggunaan air, keran yang
bocor, ditutup, kemudian tidak serta-merta menggunakan air yang berlebihan sehingga menghemat konsumsi energi terutama listrik dan air. Kemudian yang ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Artinya, jika udara segar karena pohonnya banyak, bunganya banyak, akan menghasilkan oksigen yang bersih. Kalau sekolah itu bersih, bebas sampah, tentunya bebas lalat. Tentunya kalian tidak akan dikerubuti lalat, tidak akan kena nyamuk, tidak akan kena tongket, atau juga tidak akan pernah kena ulat bulu. Karena apa? Warga sekolah secara sadar, burung tidak ditembak, semut yang semula itu merupakan musuhnya rang-rang atau musuhnya ulat berbulu, akhirnya tidak ada yang ke sana, dan akibatnya kupu-kupu juga bisa kita nikmati karena alam itu menunjukkan ekosistem yang ramah. Ini yang ketiga. Jadi yang keempat, menjadikan tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar warga sekolah dan masyarakat sekitar. Artinya, di dalam pengelolaan lingkungan itu ada nilai-nilai, misalnya nilai kejujuran, misalnya lagi nilai cinta tanah air atau cinta sekolah, kemudian nilai ramah dan sebagainya, yang itu semua akan mewujudkan kita lebih sehat, lebih baik, senang, tidak pulang-pulang karena lebih nyaman di sekolah. Yang kelima, meningkatkan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian lingkungan sekolah. Nah, seandainya perlindungan ini diterapkan dengan baik, maka pencemaran sudah tidak ada. Misalnya, pencemaran suara. Anak-anak membawa sepeda motor dengan knalpot yang super bising, nah itu kan menyebarkan suara. Nah, kalau sudah menyebarkan suara, bagaimana proses belajar mengajar? Telinganya menjadi rusak. Atau juga misalnya pengendalian tentang penggunaan sampah plastik. Nah, itu kalau dikendalikan dengan baik, sudah jelas air resapan akan banyak masuk. Kemudian di musim kemarau kita tidak akan kehabisan air, karena sumber air tetap terjaga dan bersih, rapi, serta tidak berpenyakit, tidak istilahnya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut. Yang berikutnya kita lihat dalam 5R dalam lingkungan. 5R dalam lingkungan ini penting, artinya supaya kita tetap baik dalam hidup ini, usia kita lebih panjang, atau kalau tidak panjang, kita itu dalam keadaan sehat, segar, bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Pertama adalah recycle, kemudian reduce, kemudian replace, reuse, dan replant. Apa itu? Kita lihat sekarang. Pertama adalah recycle. Recycle ini artinya daur ulang. Banyak sekarang ini orang mencoba tentang
daur ulang sampah plastik. Coba perhatikan pada gambar itu. Nah, di situ terlihat adanya gambar hiasan yang terbuat dari limbah plastik. Didaur ulang, kemudian dibuat hiasan akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan plastik bisa dibuat daur ulang, misalnya menjadi tas plastik, tas kresek, atau perlengkapan yang lainnya. Itu harus dicoba, karena kalau tidak dicoba nanti ya kita kan istilahnya daur ulang ini menjadi sia-sia, dan akibatnya berapa sampah yang setiap minggunya itu diangkut oleh Pak Kebon ke tempat pembuangan sampah. Perlu kalian ketahui, dalam 1 bulan sekolah itu harus mengeluarkan minimal Rp500.000 untuk membawa sampah kalian ke tempat pembuangan akhir yang letaknya di Nogosari. Nah, di sana sampah-sampah nanti akan dikumpulkan jauh dari pemukiman penduduk, sehingga sampah menjadi lebih aman. Tetapi yang paling pokok, mari kita semua mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Yang tidak bisa, ya tentunya harus kita meminimal mungkin atau memperkecil jumlah sampah itu supaya tetap terjaga sedikit, tidak sia-sia. Nah, sekarang yang kedua, reuse. Reuse itu penggunaan kembali. Kita perhatikan di situ ada sebuah gambar pot bunga yang kalau kita lihat sepatu boot ditata sedemikian rapinya, hijau, kuning, merah, kemudian diberi tanah untuk tanaman. Nah, ini berarti kan yang semula yang namanya sepatu plastik itu tidak ada gunanya, sudah dibuang tinggal separuh dan sebagainya, kemudian coba digunakan lagi. Ya, kalau digunakan lagi, untuk hiasan ternyata cantik juga. Artinya di dalam bunga-bunga itu kita bisa melihat manfaat dari sepatu boot yang diisi tanah kemudian ditanami bunga. Nah, ini menunjukkan terjadi fungsi yang lainnya. Untuk fungsi yang lainnya masih cukup banyak, misalnya potongan kayu yang dibuang bisa untuk misalnya hiasan dinding dan sebagainya. Jadi tidak sia-sia. Atau ban bekas bisa untuk menanam jahe atau jenis-jenis tanaman yang lain atau pot bunga dan sebagainya. Ini perlu kita harus mencoba untuk menggunakan kembali yang semula dibuang, sayang akhirnya bisa digunakan kembali. Yang berikutnya reduce. Reduce ini artinya apa? Bahwa kita ini jangan menggunakan sesuatu yang sekali pakai harus buang. Nah, ini berarti terjadi pemborosan. Misalnya botol aqua itu kan sekali buang. Nah, kalau sekali buang nanti bagaimana? Nah, sebaiknya kita membeli tempat yang bagus, tempat yang botol yang awet, sehingga tidak serta-merta botol ini cepat rusak, sehingga kita mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Atau juga misalnya tentang baju. Nah, ini baju itu ya harus yang baik, yang bagus. Kalau beli baju yang murah nanti
dipakai tidak awet, beli lagi. Limbahnya bagaimana? Paling limbahnya akhirnya jadi serbet atau jadi istilahnya limbah yang tidak berguna. Nanti akan menambah penuh sampah itu sendiri, kita lihat. Jadi ini contoh aja bagaimana kita harus membeli botol-botol plastik yang bagus untuk tempat minum, tidak sekali buang, tetapi bisa dipakai berkali-kali. Atau juga kalau beli makanan menggunakan tempat yang sekali pakai dibuang, sayang sekali, nanti tambah lama tambah banyak, nanti sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah replace, penggantian. Perhatikan pada gambar itu. Nah, kita bisa lihat ada orang menenteng bunga. Satu bunga plastik, satu bunga asli. Nah, kalau kita lihat, perhatikan. Kalau menggunakan bunga alam atau bunga segar, nah itu kan tidak menimbulkan sampah plastik ya. Nah, kalau tidak menimbulkan sampah plastik kan berarti kan tidak ada lagi limbah yang berbahaya, tidak istilahnya yang tidak gampang beracun. Nah, maka sebaiknya kita menggunakan bahan-bahan yang mudah hancur. Ya, misalnya kan kalau bunga segar layu, setelah itu dibuang dalam waktu seminggu sampah itu sudah habis. Kalau bunga plastik sudah tidak layak, sudah tidak mau pakai, bagaimana? Ya harus dibuang. Kalau dibuang tidak bisa hancur, nunggu ratusan tahun supaya hancur. Ini perlu dipahami semua. Loh, Pak, lebih murah plastik? Ya murah, tetapi dampaknya ke depan bagaimana? Nah, ini perlu kita ketahui sehingga kalian ini memahami. Nah, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk lingkungan, menyadari. Nah, kita sendiri cukup, wes karepmu. Nah, itu nanti kan lingkungannya tidak baik. Akhirnya kepeduliannya tidak ada. Kita perhatikan lagi. Nah, ini replant, menanaman kembali. Artinya berusaha untuk melipat gandakan atau mencoba untuk istilahnya untuk menghasilkan lagi. Ini gambar seorang ayah sedang berkebun. Nah, berkebun itu dalam rangka apa? Melipat gandakan tanaman. Jadi kalau kita ini tidak menanam, nah bagaimana kebutuhan sayuran? Kalau kebutuhan sayuran meningkat, berarti harga sayuran akan mahal. Seperti binatang, kebutuhan akan daging itu kan sangat banyak. Kebutuhan setiap hari kalian makan ayam, setiap hari kalian makan daging, misalnya kambing atau sapi. Nah, kalau terus kita makan, terus kemudian tanpa berusaha untuk beternak lagi, apa yang terjadi? Kelangkaan akan bahan-bahan daging. Nah, kalau langka bagaimana? Harganya menjadi naik. Nah, kalau naik kenapa? Karena harus impor. Nah, kalau impor bagaimana? Berarti mengeluarkan devisa. Negara semakin lama semakin miskin. Dan kita ini menjadi negara yang sangat tergantung pada negara yang lain. Nah, sekarang coba saja. Walah, nilainya cuma berapa rupiah. Untuk sayuran paling 500.000, tetapi manfaatnya sangat besar sekali. Kita menghemat misalnya 1.000 atau 2.000. Kalau 1 bulan sudah berapa? Kalau setahun sudah berapa? Kalau 10 tahun bagaimana? Nah, itu kan perlu kita untuk memikirkan lagi, mereplan. Artinya berusaha untuk menggandakan kembali, berusaha untuk mengadakan kembali. Karena beternak, kemudian bercocok tanam, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Artinya sumber daya alam yang gampang sekali untuk digandakan. Artinya diperbarui, tidak cepat habis. Ini. Nah, berikut ini kita lihat beberapa hal yang harus kamu lakukan semuanya. Ini ada, saya gambarkan pohon, sebuah pohon. Kalau sebuah pohon itu sudah jelas. Pohon itu kalau kita mau menjadi sekolah adiwiyata, bagaimana di situ? Kita harus punya kreatif, tanggung jawab, cinta tanah air, rasa ingin tahu, disiplin, mandiri, cinta tanaman, cinta kebersihan, peduli sosial, atau yang lainnya bisa kita lihat percaya diri, kemudian istilahnya jujur dan sebagainya. Ini yang perlu kalian kalau mau menuju ke adiwiyata itu. Nah, kita lihat beberapa hal tentang implementasi adiwiyata di sekolah. Apa itu implementasi? Implementasi itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus diterapkan di sekolah? Pertama, dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar ini perlu diketahui, nah, terutama mata pelajaran apa yang berkaitan dengan lingkungan. Maka dalam proses belajar mengajar diintegrasikan, digabungkan pada setiap mapel. Jadi matematika itu hitungan, apa ada yang berkaitan dengan lingkungan? Ya tetap ada, karena menghitung lingkungan, menganalisis berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan harus dilestarikan, itu juga penting. Artinya kita hidup harus ada menghitung untung dan ruginya. Kemudian budaya sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, ini kita harus mencoba untuk berwawasan lingkungan. Artinya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Memang istilahnya budaya atau suatu perilaku yang boleh dikatakan untuk menjadi nyawa dalam kehidupan atau menjadi kebiasaan itu sulit. Perlu belajar. Jadi budaya itu tidak bisa diturunkan. Misalnya orang tuanya rajin, terus nurun ke anaknya juga rajin, tidak. Tetapi perlu belajar. Anak melihat kebiasaan orang tua, melihat kebiasaan guru, ingin mencoba sama. Kalau tidak sama bagaimana? Tidak sama berarti kan lain dari yang lainnya. Bingung kita nanti. Misalnya ada anak-anak itu semua seragam, tiba-tiba kamu tidak seragam karena lupa. Kamu kan menjadi perhatian. Kalau menjadi perhatian menjadi tidak enak. Nah, mari kalau semuanya bersama, ada yang tidak bersama, ya menjadi susah nantinya. Artinya tersingkir dalam budaya atau kehidupan sosial di sekolah itu sendiri. Nah ini. Nah sekolah juga punya yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMA Rambi ini banyak sekali. Misalnya ada yang dinamakan Paskibraka, yaitu pasukan pengibar bendera. Kemudian juga ada ekstra pramuka. Pramuka itu wajib. Nanti kalian harus ikut pramuka minimal setahun, wajib. Baru nanti kalau kelas 3 sudah mulai dikurangi karena persiapan ujian nasional.
kemudian ekstra kesenian, misalnya ada seni tari, seni musik, kemudian seni tarik suara, itu juga ada di SMA Rambi. Kemudian ekstra olahraga, itu juga begitu. Ekstra olahraga itu pada dasarnya juga sama, yaitu mencoba untuk mencintai lingkungan. Jadi kegiatan ekstra kurikuler tentunya tidak lepas dari lingkungan, dan boleh dikatakan kalau sudah terbiasa, baik itu di proses belajar mengajar, budaya sehari-hari, di kegiatan ekstrakurikuler yang di SMA Rambi itu dilaksanakan sore hari, terutama hari Jumat. Nah, maka dalam keseharian di masyarakat di rumah akan berubah. Jadi artinya yang di sekolah aku di rumah ada orang tuanya merokok. Nah, maka di sekolah tidak ada, merokok saja dilarang. Nah, kemudian timbul kebiasaan di rumah orang tuanya, Pak jangan merokok, nanti sakit dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, dampaknya di lingkungan rumah bagus, rumahnya menjadi bebas polusi rokok, penghuninya menjadi sehat. Atau di masyarakat setidak-tidaknya, oh itu loh, anak SMA Rambi kalau perilakunya bagus, mentalnya bagus, tidak merokok, tidak uraan, bajunya rapi, kemudian peduli pada lingkungan, suka menolong dan sebagainya. Itu kan membentuk citra positif di SMA Negeri Rambi Puji. Jadi itu yang perlu kalian ketahui, sehingga kita sadar bahwa lingkungan itu penting. Nah, anak-anak semua, karena ini merupakan daring, artinya kita itu belajar secara online. Nah, makanya kan tentunya sebagai akhir daripada tutorial istilahnya tutorial daripada Adiwiyata ini harus ada tugas. Nah, perhatikan lembar observasi yang saya buat, nanti kalian contoh, kemudian ditulis di kertas, nanti kemudian dijawab dengan benar dengan komentarnya. Untuk siapa ini? Khusus kalian dari SMP, maka yang kalian lihat bukan lingkungan SMA Rambi karena kalian belum tahu, maka lihat dulu lingkungan SMP kalian masing-masing asal sekolah itu ada. Jadi ada lembar ini, nanti ditolong dijawab, ditulis di buku tulis, kemudian jawabannya nanti dikirim melalui email atau yang lainnya, atau melalui WA dan sebagainya, sehingga Pak Guru tahu kamu ini berasal dari mana, dari lingkungan yang mana, yang lingkungan yang bersih atau bagaimana. Nah, ini perlu Pak Guru ketahui, atau setidak-tidaknya nanti masuk pertama secara normal, oh tahu bahwa oh ini dari sana, ternyata lingkungan seperti ini. Nah, mari kita menyelesaikan 3 tahun ini menjadi semacam lembaga yang mampu merubah, setidak-tidaknya melihat sesuatu yang baik. Nah, ini coba dilihat. Nah, ini semuanya berakhir dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu pada tatap muka yang lainnya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.